Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurida Anissa dengan nomor induk mahasiswa 240103009, kelas 3A dari Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas konsep analisis logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat dengan tema sistem login sekolah digital. Saya memilih tema sistem login sekolah digital karena tema ini sangat dekat dengan kehidupan sekolah saat ini. Hampir semua kegiatan administrasi seperti melihat nilai, absensi, dan tugas sudah menggunakan sistem digital yang membutuhkan login. Contohnya juga saat saya SMA ketika ingin melaksanakan UAS akan dibagikan sebuah kertas berisi password dan username. Lalu kita akan memasukkan password dan username tersebut ke salah satu aplikasi dan kita akan mengerjakan UAS pada aplikasi tersebut. Nah, tema ini juga sangat menarik untuk dianalisis. Pastinya karena rasa penasaran apakah ada keterkaitan gitu kan antara sistem login sekolah digital dengan konsep matematika seperti logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat. Tema ini juga menunjukkan bagaimana matematika membantu membangun sistem yang aman dan teratur. Kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis logika. Di mana di sini kita mempunyai proposisi, yaitu yang P sama dengan siswa memasukkan username dengan benar, Q sama dengan siswa memasukkan password dengan benar, dan R sama dengan siswa berhasil login ke sistem. Dan di sini kita akan membuatnya menjadi sebuah pernyataan, yaitu ada pernyataan implikasi jika P dan Q maka R, dan pernyataan inverse jika lingkaran P dan Q maka lingkaran R. Di mana bentuk pernyataannya yaitu jika siswa memasukkan username dan password dengan benar, maka siswa dapat login ke sistem. Nah, di mana pada pernyataan ini siswa memasukkan username itu sebagai P dan passwordnya itu sebagai Q, dan siswa yang dapat login ke sistem itu sebagai R. Lalu pernyataan yang kedua yaitu inverse-nya atau kebalikan dari implikasi. Jadi pernyataannya itu adalah jika siswa tidak memasukkan username dan password dengan benar, maka ia tidak dapat login. Nah, diimplikasikan dia memasukkan username dan password dengan benar, makanya dia bisa login. Sedangkan di inverse-nya itu adalah kebalikan dari implikasinya, yaitu siswa tidak memasukkan username dan password dengan benar, maka ia tidak dapat login. Kita lanjut ke tabel kebenarannya. Di sini kita mempunyai 8 kolom dan 8 baris, di mana kolomnya itu terdiri dari P, Q, R, lingkaran R, P dan Q, lingkaran P dan Q. Jika P dan Q maka R, jika lingkaran P dan Q maka lingkaran R. Di mana P, Q, R-nya itu bernilai benar benar benar, benar benar salah, benar salah benar, benar salah salah, salah benar benar, salah benar salah, salah salah benar, dan salah salah salah. Nah, pertama kita cari lingkaran R-nya dulu, di mana lingkaran R ini adalah kebalikan dari R, kebalikan dari nilai R gitu kan. Misalkan di sini yang pertama nilai R-nya itu benar, maka nilai lingkaran R-nya itu adalah salah. Yang kedua di sini nilai R-nya itu salah dan lingkaran R-nya itu nilainya benar. Begitupun seterusnya sampai baris terakhir. Kemudian kita beralih ke P dan Q, di mana P dan Q ini dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Jika salah satunya salah atau kedua-duanya salah, maka dia akan bernilai salah. Kita lihat kolom P dan kolom Q. Baris pertama bernilai benar dan benar, maka ia akan benar. Baris kedua benar-benar, bernilai benar. Baris ketiga benar salah, maka P dan Q-nya bernilai salah. Baris keempat benar salah, nilainya salah. Baris kelima salah benar, nilainya tetap salah. Baris keenam salah benar, nilainya salah. Baris ke-7 salah-salah, dua-duanya salah, maka nilainya juga salah. Dan begitu pun juga baris ke-8, nilai keduanya itu salah, maka P dan Q-nya akan bernilai salah. Kemudian, lingkaran P dan Q. Nah, lingkaran P dan Q ini adalah kebalikan dari nilai P dan Q-nya. Jika nilai P dan Q benar, maka nilai dari lingkaran P dan Q pasti dia salah. Kita bisa lihat, di sini nilai P dan Q-nya benar, berarti lingkaran P dan Q-nya salah. Nilainya benar, salah, salah benar, salah benar, salah benar, salah benar, salah benar, dan salah benar. Kemudian, kita lihat kolom yang ke-7, jika P dan Q maka R. Di sini aturannya itu, jika P dan Q-nya itu bernilai benar, tapi R-nya bernilai salah, maka nilainya itu akan salah. Tapi jika P dan Q-nya bernilai salah dan R-nya bernilai benar, dia akan bernilai benar. Tapi jika dua-duanya benar dan dua-duanya salah, dia akan bernilai benar. Maka di sini kita lihat kolom P dan Q sama kolom R. Di sini P dan Q dia bernilai benar, baris pertama R-nya juga bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Baris kedua bernilai benar, R-nya bernilai salah, maka dia akan bernilai salah. Baris ketiganya P dan Q-nya salah dan baris ketiga dari R-nya itu dia bernilai benar, maka nilainya itu benar. Begitupun sampai baris terakhir. Nah, sekarang kita ke lingkaran P dan Q maka lingkaran R. Nah, di sini dia berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Yang tadi kan lingkaran R itu kan kebalikan dari R. Nah, di sini lingkaran P dan Q maka lingkaran R ini bukan kebalikan dari P dan Q maka R, tapi dia tetap mengikuti aturan yang ada. Di mana aturannya tadi kan dia akan bernilai salah jika lingkaran P dan Q-nya benar tapi lingkaran R-nya salah. Nah, kalau dua-duanya bernilai benar dan bernilai salah, maka nilainya tetap benar. Dan jika lingkaran P dan Q-nya itu bernilai salah tapi lingkaran R-nya bernilai benar, maka dia tetap akan bernilai benar. Di sini yang kita lihat adalah tabel lingkaran P dan Q sama lingkaran R. Baris yang pertama, lingkaran P dan Q-nya bernilai salah dan lingkaran R-nya bernilai salah, maka lingkaran P dan Q maka lingkaran R dia akan bernilai benar. Terus baris yang kedua, di tabel lingkaran P dan Q-nya bernilai salah dan lingkaran R-nya bernilai benar, maka di tabel lingkaran P dan Q maka lingkaran R bernilai benar. Begitupun seterusnya sampai baris terakhir. Untuk menentukan nilai kebenarannya itu kita tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Konsep yang kedua adalah analisis himpunan. Di mana di sini kita punya 3 himpunan, yaitu A, pengguna yang berhasil login ke sistem sekolah digital, yang B, pengguna yang lupa kata sandi saat login, dan himpunan C, pengguna yang mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Contohnya, himpunan A terdiri dari siswa 1, siswa 2, guru 2, dan admin 3, sedangkan himpunan B terdiri dari siswa 1, admin 2, guru 1, dan himpunan C terdiri dari siswa 3, guru 2, dan admin 1. Di mana operasinya itu adalah A iris C, yaitu pengguna yang berhasil login dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah, B selisih A, pengguna yang lupa kata sandi dan belum berhasil login, dan A gabung B, semua pengguna yang mencoba login baik berhasil maupun gagal. Dan diagram pennya itu adalah seperti ini.
Nah, ini A iris C, di mana dia yang beririsan itu adalah guru 2. Di sini B selisih A, yang dimana himpunan B yang tidak ada di A itu adalah admin 2 dan guru 1, dan A gabung B. Semua terdiri dari semua himpunan A dan B. Lanjut, kita ke analisis relasi. Konsep yang ketiga. Di mana di sini kita mempunyai himpunan. Kita misalkan himpunannya sebagai himpunan S yang terdiri dari admin 1, admin 2, admin 3, guru 1, guru 2, guru 3, siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Di mana relasi yang pertama itu adalah terdiri dari guru 1, guru 2, siswa 1, siswa 2. Dia bersifat refleksif? Ya, alasannya karena setiap akun punya peran yang sama dengan dirinya sendiri. Kayak guru 1 kan pasti perannya itu sama dengan guru 2, maka tampilan dari sistemnya itu bakalan sama, begitupun juga dengan siswa 1 dan siswa 2. Kita ke relasi yang kedua, yaitu himpunan relasi yang kedua itu ada siswa 1, siswa 2, dan siswa 2, siswa 1. Di mana dia bersifat simetris? Ya, karena jika siswa 1 sama dengan siswa 2, maka siswa 2 juga sama dengan siswa 1. Dan yang terakhir, relasi yang ketiga, itu ada terdiri dari admin 1, admin 3, admin 2, admin 3, dan admin 1, admin 2. Dia bersifat transitif. Kenapa? Karena jika admin 1 perannya sama dengan admin 3, dan admin 2 juga sama perannya dengan admin 3, maka otomatis admin 1 juga bakalan sama perannya dengan admin 3. Lanjut, konsep yang terakhir adalah analisis bilangan bulat. Di sini saya menggunakan konsep modulu, di mana aturannya itu untuk memastikan nomor ID login valid, sistem menambahkan 1 digit terakhir sebagai angka pengecekan atau checksum. Di mana aturannya itu kita jumlahkan 7 digit pertama dan kita modulukan dengan 10, di mana nanti sisanya itu sama dengan digit terakhirnya. Tapi digit terakhirnya itu harus angka 1. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini contoh 1, ID siswa yang pertama itu sama dengan 1357924 1. Aturannya tadi kan kita menghitung jumlah 7 digit pertama kan. Kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 2 sama ditambah 4. Hasilnya itu adalah 31. Dan 31 modulo 10 itu kan sisanya 1. Di mana 1 ini cocok dengan digit terakhir dari ID siswa tadi. Maka ID siswa pertama ini dia valid. Kita ke contoh yang kedua, di mana ID siswa yang kedua itu ada 2, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 1. Sama seperti yang tadi, kita hitung jumlah 7 digit pertamanya, 2 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 1 sama dengan 11. Di mana 11 modulo 10 itu sisanya 1. Nah, ini juga cocok dengan digit terakhir, yaitu digit terakhir dari ID-nya yaitu 1. Jadi ID siswa kedua juga valid. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari 4 konsep tersebut adalah, dalam tema sistem login sekolah digital, keempat konsep matematika diskrit yaitu logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat saling terhubung untuk membentuk sistem yang aman dan teratur. Logika digunakan untuk menentukan keputusan benar atau salah. Misalnya, apakah username dan passwordnya cocok? Kalau tidak cocok kan maka dia tidak bisa login. Tapi kalau dia cocok maka dia bisa login. Nah, sedangkan himpunan menggambarkan kelompok pengguna seperti guru, siswa, dan admin. Di mana relasi itu juga menghubungkan pengguna dengan peran atau hak akses tertentu. Contohnya, siswa hanya bisa melihat nilai, sedangkan admin bisa mengelola data. Dan yang terakhir ada bilangan bulat. Kan kita memakai konsep modul tadi kan, di mana modul ini dapat digunakan dalam pembuatan ID penggunaan yang unik dan memastikan ID tersebut valid atau cocok. Semua konsep ini bekerja secara bersama-sama agar sistem login berjalan efisien, aman, dan adil bagi setiap pengguna. Dan yang terakhir, refleksi atau insight bagi diri saya sendiri itu, dari analisis ini, saya menyadari bahwa matematika itu tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga menjadikan dasar logika dalam sistem digital yang kita gunakan setiap hari. Konsep sederhana seperti jika maka, anggota himpunan, atau relasi antar data ternyata berperan besar dalam menciptakan teknologi yang teratur dan aman, termasuk sistem login di sekolah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau tugas selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.